Hai guys, balik lagi bersama aku, Emi Widya. Video kali ini kita akan menyaksikan film yang berjudul Hearty Paws. Film ini menceritakan tentang anak laki-laki berusia 11 tahun yang tinggal di desa terpencil dan harus merawat adiknya yang masih kecil. Dikarenakan ayahnya yang sudah meninggal sedangkan ibunya yang tega pergi menelantarkan. Sampai akhirnya mereka memiliki seekor anjing. Dan mereka sudah menganggap kalau anjing itu bagian dari keluarganya. Aku yakin kalian semua pasti sudah penasaran untuk melihat bagaimana keseruannya alur cerita film ini. Supaya makin seru, nontonnya jangan di-skip ya guys. Tapi sebelum masuk ke alur cerita film, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya, jangan lupa di-subscribe dan nyalahin lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Chan Yi yang masuk ke rumah orang. Ternyata dia mencuri seekor anjing dan berhasil kabur tanpa ketahuan. Setelah menemukan tempat yang aman, anjing yang disembunyikan di balik bajunya dibuka dan terlihat kalau anjingnya sangat lucu. Sebenarnya alasan dia mencuri karena hari ini ulang tahun adiknya. Dan dia tahu kalau adiknya sudah lama menginginkan seekor anjing. Tapi karena tidak punya uang untuk membeli, makanya dengan terpaksa dia melakukan itu. Benar saja terlihat kalau adiknya yang bernama Soyi sangat senang. Bahkan setiap saat mereka selalu bersama sampai akhirnya anjingnya pun tumbuh besar. Kedua anak yang ditinggal kedua orang tuanya ini sudah menganggap kalau si anjing bagian dari keluarganya. Sampai suatu pagi Soyi baru bangun, tapi di sini dia terlihat gelisah. Gak lama setelah itu, Chan marah-marah dan yakin kalau adiknya ngompol lagi. Tapi Soyi tidak mengaku, bahkan menuduh kalau anjingnya lah yang ngompol. Tidak terima dituduh, anjing ini membawa tas milik Soyi. Dan pas dibuka, ternyata dia menyembunyikan celana dalamnya di tas. Karena dikatain tukang ngompol, Soyi jadi menangis dan tidak mau ngomong sementara waktu. Chan yang melihat itu hanya tertawa dan berjanji sepulang sekolah akan membawa es krim kesukaannya. Saat di sekolah, gurunya bertanya kepada masing-masing murid tentang siapa orang yang sangat ingin mereka temui. Ada yang bilang ingin bertemu penyanyi, bertemu pembuat kereta, sedangkan saat Chan ditanya, jawabannya tidak ingin bertemu siapa-siapa. Padahal sebenarnya dia sangat ingin bertemu dengan ibunya. Sepulang sekolah, Chan menepati janjinya dengan membawakan Soyi es krim. Soyi yang melihat kedatangan Chan benar-benar semangat, tapi sayangnya es krim itu sudah mencair, makanya Soyi menangis. Mendengar Soyi terus-terusan menangis, Chan jadi marah. Soalnya alasan es krimnya bisa mencair gara-gara terlalu lama di jalan. Karena demi membelikan Soyi es krim, Chan rela tidak naik bus soalnya uangnya yang tidak cukup. Meskipun sudah dijelaskan, Soyi tetap menangis. Tapi untungnya ada anjing ini yang bertingkah lucu yang membuat Soyi berhenti menangis. Yang akhirnya mereka jadi baikan dan sesampainya di rumah mereka bertiga makan bersama. Beberapa hari kemudian, paman dan bibinya yang selama ini merawat mereka mengabarkan akan segera pindah karena urusan pekerjaan. Sedangkan Chan dan adiknya tidak bisa ikut dikarenakan masalah biaya. Mendengar itu, Chan terlihat sedih, ditambah pamannya bilang lebih baik tinggalnya di panti asuhan. Karena pamannya yakin kalau ibunya tidak akan pulang. Makanya Chan marah soalnya dia yakin kalau suatu saat nanti ibunya akan kembali. Sebelum pergi, bibinya memberitahu alamat di mana ibunya tinggal selama ini. Setelah mendapat alamatnya, Chan berencana untuk menemui ibunya. Tapi tiba-tiba saja dia mengurungkan niatnya karena mengingat adiknya di rumah. Benar saja, ternyata Soyi dan anjingnya sudah menunggu di halte sampai larut malam seperti ini. Chan heran kenapa mau menunggu sedangkan dia tahu kalau Soyi sangat takut akan kegelapan.
Soyi menjawab kalau takutnya berkurang soalnya ada anjingnya yang selalu menemani. Selain itu, alasan Soyi menunggu karena takut kalau Chan tidak kembali ke rumah lagi seperti yang ibunya telah lakukan. Mendengar itu, Chan hanya bisa menangis. Sesampainya di rumah pun, Soyi terus menanyakan tentang keberadaan ibunya. Tapi karena kecewa dengan ibunya yang tidak pernah pulang ke rumah, dengan terpaksa Chan berbohong dan bilang ke adiknya kalau ibunya sudah meninggal. Meskipun begitu, Soyi tetap yakin kalau ibunya akan kembali soalnya dulu ibunya pernah berjanji akan membelikan buku jika jadi anak yang baik. Biar Soyi tidak sedih lagi, mereka bertiga liburan dengan bermain seluncuran di salju. Di sini terlihat kalau mereka sangat senang. Tapi di pertengahan main, tiba-tiba saja perut Chan sakit dan ingin pergi buang air. Chan berpesan agar Soyi tidak kemana-mana sebelum dia kembali. Tidak lama setelah itu, anjingnya melihat ada layang-layang yang putus. Anjingnya berusaha lari mengejar layang-layang itu padahal Soyi sudah melarang agar dia tidak ke sana. Tidak disangka-sangka tempat layang-layang itu jatuh adalah lapisan es yang tipis dan membuat anjingnya tenggelam. Melihat itu, Soyi berdiri dari tempatnya dan ingin menolong anjingnya. Chan yang melihat tempat berdiri adiknya mulai retak langsung berteriak. Tapi sayangnya semua itu sudah terlambat dan Soyi pun ikut tenggelam. Chan ingin menolong tapi tidak diperbolehkan karena bisa mengancam nyawanya, sedangkan anjingnya berhasil naik dengan selamat. Karena kejadian itu, Soyi meninggal dunia yang membuat Chan sangat terpukul. Anjingnya pun sama, dia selalu berada di halte tempat dia dan Soyi sering menghabiskan waktu bersama. Semenjak kejadian itu juga, Chan berubah menjadi benci dengan anjingnya. Soalnya dia merasa kalau kepergian Soyi disebabkan karena anjingnya. Meskipun sudah diusir, anjing ini tetap mengikuti kemanapun Chan pergi. Hari ini Chan berencana untuk menemui ibunya dengan menggunakan tas kesayangan Soyi. Anjingnya yang sadar kalau Chan akan pergi mulai mengikuti ke stasiun kereta. Tapi ternyata kereta Chan sudah berjalan. Sedangkan anjing ini terus berlari untuk mengejar walaupun ujung-ujungnya tidak kesampaian. Meskipun begitu, anjing ini tidak menyerah. Dia terus berjalan sambil sesekali berhenti untuk minum. Chan sendiri sudah sampai di alamat ibunya. Melihat kedatangan Chan, ibunya kaget bahkan marah karena Chan tidak memberitahu sebelumnya jika ingin datang ke sini. Padahal alasan Chan datang untuk memberi kabar tentang keadaan adiknya. Tapi karena dari awal respon ibunya seperti itu, Chan memilih untuk tidak memberitahu. Keesokan paginya, ibunya bilang kalau dia akan pergi ke Amerika dan tidak akan pernah kembali. Chan yang dari tadi hanya pura-pura tidur hanya bisa menangis. Anjingnya sendiri masih terus berjalan untuk mencari Chan dan beberapa kali diusir jika ingin meminta makan. Biar bisa makan, anjing ini bertingkah lucu supaya orang-orang terhibur dan bisa memberi makan. Setelah perutnya terisi, perjalanannya dilanjutkan. Di tengah keramaian, anjing ini terus berjalan sambil terus mencari di mana keberadaan Chan. Chan yang lagi berada di bus melihat dua orang pengemis yang bercerita tentang orang tuanya. Dan cerita itu sama persis dengan yang dia alami. Setelah turun dari bus, mereka bertiga jadi teman. Karena melihat Chan seperti kehilangan arah, anak ini mengajak bagaimana kalau ikut tinggal bersama mereka. Chan yang bingung akan tinggal di mana, akhirnya memutuskan untuk mengikuti anak-anak itu. Jadi ternyata tempat yang mereka tinggali adalah tempat penampungan di mana anak-anak yang tidak punya orang tua. Lalu mereka akan dipekerjakan dan hasil dari kerja itu disetorkan kepada pria ini. Dia terkenal sebagai orang pemarah. Sedikit saja orang membuat kesalahan, maka siap-siap saja akan kena marah. Di hari pertamanya tinggal, Chan sudah mendapatkan perlakuan tidak enak. Jadi tas adiknya yang selama ini dia bawa ingin dirampas. Alasannya tasnya akan disimpan supaya tidak hilang. Tapi karena merasa ada yang aneh, Chan berbohong dan bilang akan membuang tas ini. Setelah itu, tas adiknya diamankan di loker dan tidak jauh dari tempat itu anjingnya berada. Anjing ini yang melihat Chan terus menggonggong dan mulai mengejar, tapi saat sudah sampai di loker, Chan-nya telah pergi. Meskipun begitu, anjing ini tetap di sini.
karena dia tahu kalau tas Soyi berada di loker dan sampai pagi pun dia masih di sini. Tidak cuman itu, setiap melihat anak cewek, dia selalu mengira kalau itu adalah Soyi. Chan dan temannya yang baru saja pulang mengemis melihat ada banyak keramaian. Dan ternyata anjing ini terus menggonggong karena akan dibawa sama petugas, soalnya dia dianggap sebagai hewan liar. Chan yang melihat sangat kaget karena itu anjingnya. Di sini Chan memilih pergi karena masih teringat dengan kejadian yang menimpa adiknya. Tapi tiba-tiba saja dia memilih kembali karena tidak tega mendengar jeritan anjingnya yang kesakitan dan bilang tolong dilepaskan karena itu anjing miliknya. Setelah menolong, Chan masih belum bisa menghilangkan kebenciannya dan menyuruh anjingnya pergi dari sini. Meskipun begitu, anjingnya terus mengikuti dan mau tidak mau dibawa ikut ke tempat ini. Setelah itu, dia dibawa ikut mengemis, berharap bisa menghasilkan banyak uang. Dan terlihat kalau anak-anak ini sangat sayang, walaupun sampai saat ini Chan masih jengkel. Keesokan harinya, tiba-tiba saja anjing ini muntah. Melihat itu, mereka panik dan pas diperiksa, ternyata susu yang dia minum sudah expired. Karena berbahaya, temannya bilang kalau penjualnya harus dilaporkan ke polisi. Tapi Chan bilang lupakan saja dan malah menyalahkan anjingnya karena tidak tahu kalau susu ini basi. Mendengar itu, temannya kesal, soalnya mana mungkin tahu, soalnya dia hanya seekor anjing. Walaupun terlihat cuek, diam-diam Chan memecahkan kaca pemilik toko yang menjual susu expired itu sebagai balas dendam karena menyebabkan anjingnya muntah. Sesampainya di tempat penampungan, anak ini dimarahi karena dianggap penghasilannya hari ini sangat sedikit. Bahkan mengancam mereka kalau anjingnya akan menggigit dan hal itu membuat anak-anak ini ketakutan. Tidak cuman itu, anak cewek ini sampai ditendang. Kasihan temannya diperlakukan seperti itu, Chan menghalangi dan bilang supaya menghentikan perbuatannya. Tapi karena dianggap melawan, Chan pun ikut dipukul. Melihat Chan terluka, anjingnya terus menggonggong sedangkan pria ini terus menyakiti Chan. Yang lebih parah, tidak hanya menyakiti Chan, anjing milik Chan pun disiksa. Mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya yang telah melemah. Tidak puas sampai di situ. Keesokan harinya, anjing milik Chan diperlakukan seperti ini. Dan setelah itu, dibuang ke tempat sampah dalam keadaan luka parah. Chan yang baru tahu kalau anjingnya diperlakukan seperti itu, langsung mencari keberadaan anjingnya. Tapi karena tidak ketemu, dia melampiaskan kekesalannya dengan memukul anjing ini yang telah menyakiti anjingnya. Si pria yang melihat anjingnya dipukul ingin memasukkan Chan ke dalam kandang. Tidak tinggal diam, temannya masuk ke dalam rumah untuk menelpon polisi. Karena dia tahu kalau didiamkan maka Chan bisa mati. Untungnya berkat pertolongannya Chan bisa diselamatkan. Dan anak-anak di sana berhasil kabur dari tempat yang menakutkan itu. Hal pertama yang dia lakukan mengambil tas adiknya di loker. Tapi tiba-tiba saja ada yang menepuk pundaknya dan ternyata pria jahat ini. Dia masih belum puas menyakiti Chan dan berencana ingin menghabisinya. Untungnya semua itu gagal karena anjingnya datang menolong yang akhirnya membuat mereka saling mengejar. Naasnya saat menyeberang, anjing ini tertabrak mobil dan akhirnya meninggal. Chan yang sebelumnya sangat benci dengan anjingnya untuk pertama kali menyayangi si anjing seperti pertama kali mereka bertemu. Di saat hubungan mereka mulai membaik, anjing ini mengalami masalah penglihatan dan lebih sering menggosok matanya. Karena khawatir, anjingnya diperiksa ke dokter. Di sini dokternya heran bagaimana bisa anjing ini mengikuti Chan sedangkan matanya tidak melihat jelas. Chan yang mengetahui itu benar-benar sedih dan terus memeluk anjingnya sekaligus meminta maaf karena sebelumnya pernah benci. Dia berjanji tidak akan pernah lagi meninggalkan anjingnya. Apalagi setelah kepergian Soyi, sekarang hanya tinggal mereka berdua. Tidak hanya anjingnya yang sakit, ternyata tubuh Chan juga melemah. Makanya polisi yang bertugas di malam hari membawa Chan untuk sementara istirahat di kantor polisi. Tapi setelah sampai, anjingnya terlihat gelisah karena sebenarnya dia melihat pria jahat itu mengikuti mereka. Benar saja, setelah diperiksa, pria jahat itu menculik Chan.
Tidak tinggal diam, anjingnya terus mengejar untuk menolong walaupun dalam keadaan penglihatannya yang kurang jelas. Setelah sampai, Chan dimasukkan ke dalam bak, lalu direndam di dalam air mengalir dengan keadaan tubuh Chan yang melemah. Tidak lama setelah itu, anjing ini datang dan terus menggonggong yang akhirnya berhasil menurunkan selang itu. Karena merasa rencananya digagalkan, anjing ini dipukul sampai menjerit kesakitan. Chan yang baru saja sadar langsung memukul pria jahat itu dari belakang. Pas melihat anjingnya, keadaannya sudah seperti ini, tubuh dan wajahnya penuh dengan luka. Tidak berselang lama, polisi pun datang ke tempat kejadian. Setelah itu, Chan membawa anjingnya ke dokter, tapi sayangnya dokter bilang kalau umur anjingnya tidak akan bertahan lama. Chan memutuskan untuk pulang bersama anjingnya ke rumah, di mana dulunya mereka bertiga menghabiskan waktu bersama. Pagi harinya, Chan panik karena anjingnya tidak ada. Setelah dicari, anjingnya berada di sini. Biar anjingnya senang, Chan membawa dia ke halte, di mana itu adalah tempat Soi dan anjingnya sering bersama. Di sini, Chan meminta maaf karena dulunya telah mencuri dia dan sempat membencinya. Tapi sejujurnya, dia sangat menyayangi anjing ini. Karena keadaan anjingnya semakin melemah, Chan mengikhlaskan jika memang ingin pergi menemui Soi. Walaupun sejujurnya dia sangat sedih. Setelah mengatakan itu, anjingnya pergi selamanya dan untuk kesekian kalinya Chan harus kehilangan. Gimana guys ceritanya? Pasti sedih kan? Buat kalian semua yang gak ingin ketinggalan cerita seru lainnya, jangan lupa di subscribe dan nyalahin lonceng notifikasinya. Terus kalau kalian punya rekomendasi film yang pengen aku ceritain, tulis di kolom komentar ya. Karena satu persatu komentar kalian pasti aku baca. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir ke channelku. Semoga kalian semua terhibur ya. Aku Amy Widya, see you guys.